Komisi 11 DPR RI, saudara, menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran. Kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto. Saya melakukan penghematan, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Efisiensi anggaran pemerintah menjadi sorotan, terutama terkait dengan skema pensiun PNS yang dianggap membebani APBN. Menjadi PNS itu seperti menang lotre seumur hidup. Kerja puluhan tahun, lalu pensiun dengan jaminan gaji yang tetap cair setiap bulan hingga akhir hayat. Dananya, ya, tentu dari pajak yang kita bayar. Masalahnya skema ini telah membebani APBN hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Pemerintah pun mulai mempertimbangkan reformasi sistem pensiun PNS. Namun, perubahan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi para PNS yang merasa hak istimewanya terancam. Jadi, apakah sistem ini masih layak dipertahankan atau haruskah negara menghentikan pembiayaan pensiun PNS? Sistem pensiun PNS di Indonesia berawal dari kebijakan kolonial Belanda yang awalnya bersifat diskriminatif. Setelah kemerdekaan, sistem ini diwarisi dan dimodifikasi hingga pada tahun 1963 pemerintah mendirikan PT Taspen untuk mengelola dana pensiun serta tabungan hari tua bagi PNS. Namun seiring waktu, beban pensiun terhadap APBN semakin berat. Menteri Keuangan menyoroti peningkatan anggaran pensiun yang terus membengkak, sehingga pemerintah mengusulkan reformasi untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Meski demikian, perubahan ini menuai pro dan kontra. Wakil MPR Syarif Hasan menegaskan bahwa dana pensiun PNS bukan beban negara, melainkan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga reformasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tetap adil bagi para pensiunan. Ada beberapa isu yang bikin sistem ini jadi sorotan. Sistem pembayaran pensiun PNS dan TNI Polri yang saat ini menggunakan skema PSUGO, di mana dana pensiun langsung diambil dari APBN. Namun beban ini semakin berat bagi APBN. Pada tahun 2010, anggaran pensiun tercatat 50,6 triliun rupiah dan meningkat menjadi 164,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Jumlah penerima pensiun juga terus bertambah. Dari 3,2 juta orang pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai 4,2 juta orang pada tahun 2029. Proses pembayaran pensiun saat ini melibatkan beberapa tahapan yang kurang efisien. PT Taspen dan PT Asabri melakukan verifikasi data. Kemudian, data tersebut diserahkan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan untuk pengecekan administratif. Setelah itu, DJPB melakukan pembayaran ke Taspen dan Asabri yang kemudian menyalurkan dana ke penerima melalui mitra seperti bank atau pos. Alur yang panjang ini menyebabkan biaya operasional yang signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2018, biaya operasional pembayaran pensiun mencapai 997 miliar rupiah dan meningkat menjadi 1,01 triliun rupiah pada tahun 2019. Selain itu, terdapat isu terkait tata kelola PT Taspen dan PT Asabri, termasuk kasus penyelewengan dana investasi yang menyebabkan kerugian negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun. Dengan berbagai permasalahan tersebut, pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah skema pembayaran pensiun guna untuk mengurangi APBN dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem pembayaran pensiun saat ini, pemerintah merencanakan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah pengambil alihan pembayaran pensiun oleh Kementerian Keuangan yang sebelumnya ditangani oleh PT Taspen dan PT Asabri. Dengan demikian, proses verifikasi, validasi, dan pembayaran pensiun akan langsung ditangani oleh DJPB. Diharapkan dapat menyederhanakan prosedur dan meningkatkan efisiensi. Setelah itu, pemerintah berencana memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan dana pensiun. Melalui digitalisasi, proses administratif diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Perubahan signifikan lainnya adalah wacana penerapan skema pendanaan penuh atau fully funded, di mana dana pensiun dikumpulkan dari iuran pasti yang dipotong dari total penghasilan PNS, bukan hanya dari gaji pokok. Pemerintah sebagai pemberi kerja juga akan berkontribusi dalam iuran. Dengan skema ini, diharapkan PNS dapat menerima dana pensiun yang lebih besar, bahkan mencapai 1 miliar rupiah, tergantung pada masa kerja dan gaji akhir. Namun upaya
reformasi ini tidaklah mudah dan menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah isu transparansi dan akuntabilitas. Kasus penyelewengan dana PT Taspen dan PT Asabri menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan dana pensiun. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa reformasi ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyelewengan serupa di masa depan. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi menjadi faktor krusial. Pemanfaatan teknologi informasi memerlukan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten. Tanpa persiapan yang matang, implementasi digitalisasi dalam pengelolaan dana pensiun dapat menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi ASN telah siap reformasi diterapkan secara luas. Resistensi dari PNS juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Perubahan skema pensiun mungkin menimbulkan kekhawatiran atau penolakan dari PNS, terutama terkait besaran iuran dan manfaat yang akan diterima. Sosialisasi yang komprehensif dan keterlibatan PNS dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk memastikan bahwa reformasi ini dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. Sistem pensiun PNS telah menjadi perdebatan besar. Di satu sisi, pemerintah melihat sebagai beban besar bagi APBN yang harus segera direformasi. Di sisi lain, ada pihak yang berpendapat bahwa ini adalah hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap mengubah sistem ini demi keuangan negara yang lebih sehat? Atau kita akan tetap mempertahankan sistem lama meski membebani APBN setiap tahun? Bagaimana menurut kalian?